Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong siap menurunkan Egy Maulana Fikri pada laga kontra Singapura dalam leg kedua babak semifinal Piala AFF 2020. Kehadiran Egy tentunya diharapkan bisa membantu timnas Indonesia mendulang hasil manis usai hanya bermain imbang kontra Singapura di leg pertama. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Singapura pada leg pertama. Laga itu berlangsung di Stadion Nasional Singapura, Kalang, pada Rabu 22 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda unggul lebih dulu melalui sepakan Witan Sulaiman, namun kedudukan menjadi imbang usai Ihsan Fandi mencetak gol pada menit ke-70. Timnas Indonesia sendiri tampil menyerang pada paruh pertama, namun di babak kedua tempo permainan mereka terlihat menurun hingga serangan pun mulai mengendur. Kondisi ini membuat timnas Indonesia kecolongan gol di babak kedua dan gagal meraih kemenangan. Agar lolos ke partai puncak, Indonesia harus bekerja keras di laga leg kedua. Egy Maulana Fikri pun bisa menjadi alternatif agar lini depan timnas Indonesia lebih tajam dan kreatif. Namun begitu, Shin Tae-yong juga akan melihat kondisi kesiapan pemain lainnya. Meski Egy bisa menjadi amunisi tambahan bagi Indonesia dalam meraih kemenangan di leg kedua, pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin menganggap sang pemain lebih spesial dari lainnya. Baginya, semua pemain sama di hadapannya dan tidak ada yang boleh merasa menjadi pemain bintang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong ingin melihat situasi kebugaran pemain lain. Namun begitu, Shin Tae-yong memberi sinyal kuat bahwa dirinya akan menurunkan pemain SK Senika tersebut pada leg kedua. Manchester United akan mencari manajer permanen pada musim depan. Ketika periode Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara di Old Trafford habis, bintang MU Cristiano Ronaldo memberikan kode siapa sosok yang menurutnya tepat menempati posisi tersebut. Manchester United memecat Ole Gunnar Solskjaer bulan lalu dan menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer interim. Di saat bersamaan, The Red Devils mencari manajer baru setelah musim ini berakhir, karena Rangnick akan beralih peran sebagai penasehat klub. Beberapa nama dikaitkan dengan posisi di MU tersebut, termasuk Zinedine Zidane dan Mauricio Pochettino. Menurut Oke Diario, seperti dikutip Sportskeda, Ronaldo dikabarkan menjagokan Diego Simeone sebagai pelatih jika Zidane gagal didatangkan oleh MU. Saat ini Simeone masih menangani klub La Liga, Atletico Madrid. Manchester United banyak dirumorkan bakal menunjuk bos Paris Saint-Germain saat ini, Mauricio Pochettino, sebagai manajer baru. Isunya melebar karena Zidane kemudian dikabarkan akan menempati posisi pelatih di Paris Saint-Germain jika Pochettino menerima pinangan MU. Namun preferensi Cristiano Ronaldo dapat saja mengubah keseluruhan skenario Manchester United. Ronaldo memang lebih memilih Zidane, tapi jika gagal dia akan senang bekerja sama dengan Simeone. Yang menarik, Manchester United akan bisa melihat langsung sepak terjang Simeone dari dekat. Atletico Madrid dipastikan berjumpa MU pada babak 16 besar Liga Champions. Manchester United siap belanja pemain baru di bursa transfer musim dingin mendatang. Sang pelatih Ralf Rangnick dibekali oleh anggaran belanja yang cukup besar untuk mendatangkan pemain incarannya. Masih ada satu celah yang cukup besar tertinggal harus ditambal dengan segera. Celah tersebut terletak pada lini tengah, yang menurut banyak orang tidak menyajikan proteksi cukup buat pertahanan. Manchester United sebenarnya tahu akan celah ini, namun mereka gagal mendapatkan incarannya di bursa transfer musim panas kemarin. Kepindahan Leon Goretzka hingga Saul Niguez yang dikabarkan dekat dengan MU tidak kunjung terrealisasi. Sektor inilah yang kemungkinan besar akan menjadi fokus Rangnick di bursa transfer. Dan menurut laporan dari Marca, pelatih asal Jerman tersebut dibekali dana besar, tapi dengan persyaratan yang cukup berat. Marca menyebut kalau Manchester United siap merogoh kocek sebesar 75,6 juta pound sterling atau setara 1,5 triliun rupiah untuk dibelanjakan, asal Rangnick bisa menjual pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan di dalam skuadnya. Pertanyaannya, siapa yang bisa dijual pada bursa transfer bulan Januari mendatang?
Dua nama yang diyakini sedang berada di ambang pintu keluar MU saat ini adalah Jesse Lingard dan Anthony Martial. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terkait spekulasi masa depan Erling Haaland. Ia menyebut bahwa kans Manchester United untuk mendatangkan bomber Borussia Dortmund itu cukup kecil. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United susah mendatangkan Haaland karena sang striker punya agen yang sama dengan Paul Pogba. Kedua pemain ini ditangani oleh Mino Raiola, sementara Raiola sendiri punya hubungan yang buruk dengan MU. Hubungannya dengan Setan Merah merenggang karena Raiola kurang kooperatif dalam proses negosiasi kontrak baru Paul Pogba. Hingga situasi ini turut mempengaruhi proses transfer Erling Haaland. Menurut rumor yang beredar, MU tidak menyerah begitu saja untuk transfer Haaland. Sang manajer dilaporkan ikut turun tangan untuk mengamankan transfer ini. Rangnick dilaporkan baru-baru ini menghubungi ayah Haaland. Ia merayu sang ayah agar mau mengarahkan anaknya pindah ke MU. Haaland senior dan Rangnick dilaporkan punya hubungan yang baik, sehingga ia berharap sang ayah bisa membujuk sang striker pindah ke MU. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Cristiano Ronaldo dilaporkan sudah kembali berlatih di skuad Setan Merah. Menurut laporan Manchester Evening News, Ronaldo ikut latihan hari kedua MU. Ia melapor ke Carrington pada hari Rabu 22 Desember pagi waktu setempat. Ia membuat para pendukung MU lega karena kemarin Ronaldo tidak nampak batang hidungnya di Carrington. Ronaldo tidak sendiri. Jadon Sancho yang kemarin absen juga dilaporkan sudah kembali ke skuad Manchester United. Namun laporan itu mengklaim ada satu pemain yang pulang lebih awal. Ia adalah Donny van de Beek. Seperti Ronaldo dan Sancho, Van de Beek juga absen di latihan perdana MU. Namun di hari kedua ia datang ke Carrington. Namun ia hanya 10 menit saja di Carrington. Setelah itu ia langsung cabut dari markas Manchester United tersebut. Manchester United berpotensi berpisah dengan Phil Jones di musim dingin 2022 nanti. Sang bek dilaporkan kini jadi incaran Benfica di bursa transfer yang akan datang. Menurut laporan The Daily Mail, Benfica tertarik merekrut Phil Jones karena mereka butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Phil Jones dinilai punya kemampuan yang bagus sebagai seorang bek. Ia juga disukai karena sang bek bisa bermain di beberapa posisi di lini pertahanan. Jadi Phil Jones dianggap bisa melapisi beberapa area pertahanan Benfica. Jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, Benfica tidak langsung membeli Phil Jones. Mereka berencana untuk meminjamnya dahulu. Ini disebabkan mereka cukup puas-puas dengan riwayat cedera Phil Jones sehingga terlalu beresiko bagi mereka untuk membeli sang bek. Jadi mereka berencana untuk meminjamnya dulu selama 6 bulan. Baru setelah itu mereka akan mempertimbangkan apakah akan mempermanenkan sang bek atau tidak. Menurut laporan yang sama, MU tidak akan menghalangi Phil Jones ke Benfica. Malahan, MU akan mendukung sang bek bermain di Portugal. Ini dikarenakan tim pelatih MU ingin Phil Jones mendapatkan menit bermain. Jadi mereka berharap pindah ke Portugal bisa membuatnya kembali menemukan performa terbaiknya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan bocoran terkait rencana transfer Manchester United di bulan Januari 2022. Romano mengklaim bahwa MU bakal memprioritaskan transfer gelandang bertahan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ralf Rangnick memang tengah memprioritaskan transfer gelandang bertahan karena ia menilai MU saat ini sedang membutuhkan gelandang bertahan. Di skuad MU hanya ada Nemanja Matic yang berposisi sebagai gelandang bertahan murni. Sejauh ini ada Fred dan Scott McTominay yang kerap dimainkan sebagai gelandang bertahan. Ralf Rangnick menginginkan ada gelandang bertahan murni yang bisa jadi penerus Nemanja Matic. Jadi ia meminta manajemen MU untuk mendatangkan gelandang bertahan baru. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU saat ini memiliki dua incaran untuk posisi gelandang bertahan. Mereka adalah Amadou Haidara dan Boubacar Kamara. Teka-teki siapa pengganti Kieran McKenna di Manchester United terungkap. Setan Merah resmi menunjuk Ewan Sharp sebagai asisten manajer Ralf Rangnick. Menurut rilis resmi yang dikeluarkan Manchester United, Ewan Sharp bukan sosok yang asik bagi Rangnick karena ia pernah bekerja sama dengan sang manajer. Ewan bekerja dengan Rangnick di Lokomotiv Moskow. Sebelumnya, ia juga pernah bekerja sama dengan Rangnick di Toronto FC dan New York Red Bulls. Di MU, Rangnick menjadikannya sebagai asisten pelatih sekaligus analis bagi skuad Manchester United.
Bergabungnya saat menjadikan ia pelatih ketiga yang direkrut Rangnick setelah sebelumnya sang manajer mendatangkan 2 pelatih untuk menemaninya. Yang pertama adalah Sasha Lenz. Ia bertugas menjadi sports psikologis MU, sementara Chris Armas juga bergabung dengan tim pelatih MU. Ia akan bertugas menjadi pelatih tim utama Setan Merah. Langkah Real Madrid untuk mendatangkan Kingsley Coman di tahun 2022 mendapatkan tantangan baru. Manchester United dilaporkan akan kembali terjun dalam perburuan pemain Bayern Munchen tersebut. Menurut laporan Mundo Deportivo, Manchester United saat ini membutuhkan tambahan winger di tim mereka karena ada beberapa pemain mereka yang cabut. Di musim panas kemarin, MU berpisah dengan Daniel James. Dalam waktu dekat, Anthony Martial yang kerap dimainkan di posisi sayap juga akan cabut. Inilah mengapa MU butuh tambahan pemain sayap di tim mereka. Coman yang sudah teruji dilaporkan bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Menurut laporan tersebut, baik MU dan Real Madrid harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Coman karena sang pemain meminta gaji yang sangat besar. Sang winger menolak tawaran bertahan di Bayern Munchen karena masalah gaji. Pihak Bayern Munchen menawarkan gaji sebesar 15 juta euro per musim. Sang pemain dikabarkan meminta bayaran sekitar 20 juta euro per musim. Jadi, baik MU dan Real Madrid harus siap mengganjinya dengan mahar yang lebih besar.